Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba, itu pasti ada rancangan, ada tujuan, ada sesuatu yang rahasia untuk ditampilkan di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita betapa rahman dan rahimnya Allah, hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Rahmat Allah begitu besar, hanya saja karena kita ini manusia sulit untuk melihat rahmat Allah itu, maka seringkali kita lupa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, dan memang Allah sengaja mengabadikan supaya ini menjadi pengingat bagi kita. Dan ayat yang tadi saya baca itu sangat penting untuk kita renungkan, bahwa penghambaan diri itu penting. Menghamba kepada Allah dalam totalitasnya itu sangat penting. Dan itu semua bermuara pada motif, pada niat. Kalau niat sudah melenceng, maka pasti dia akan hancur. Dari situlah kita bisa paham mengapa Allah mengabadikan peristiwa ayat yang tadi saya baca. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ayat itu bermakna wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami, Allah Subhanahu wa taala ketika berkata dengan ungkapan nahnu, karena na di sini itu merupakan bentuk isim dhamir dari kata nahnu. Wa idh qulna, arti harfiahnya dan ingatlah tatkala kami telah berkata. Kenapa Allah berkata dengan ungkapan kami? Bukankah pada di ayat yang lain Allah selalu juga berkata ana? Misalnya Allah ketika berkata innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah,
tidak ada Tuhan kecuali Aku. Pada ayat yang tadi saya kutip, Allah berkata dengan ungkapan ana. Tapi pada ayat ini Allah berkata kami. Mengapa? Dan apa pembedanya? Ringkasnya, ketika Allah berkata kami, itu menunjukkan keagungan posisi kedudukannya atas semua hamba. Ibaratnya, kalau bahasa awam, dalam bahasa perusahaan, dia adalah direktur utama. Bukan kelas biasa, tapi direktur utama. Ketika direktur utama sudah bicara, ini menunjukkan sebagai otoritasnya. Dari sinilah kita bisa paham. Ketika Allah berkata, wa ilkulna, ketika Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami telah berkata, sekaligus mengumumkan kepada kita semua. Berkata kepada siapa? Lil malaika, kepada para malaikat. Untuk apa? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud, illa, kecuali iblis, kecuali iblis. Ini menarik ayat ini, karena dalam berbagai contoh di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu selalu menyebut nama. Menyebut nama. Ketika menyebut nama tokoh yang positif, selalu disebutkan nama. Musa, Ibrahim, Yunus, Yusuf, disebutkan. Bahkan kalaupun bukan statusnya sebagai seorang nabi, juga disebutkan. Contohnya Sayyidah Maryam. Contoh yang lain, Luqman. Jadi siapapun yang memiliki karakter positif, Allah tidak enggan menyebut namanya. Tetapi ketika sang hamba ini negatif karakternya, dan itu pilihan, bukan ketetapan, tapi pilihan dari sang hamba. Ketika karakter itu muncul, Allah enggan untuk menyebut namanya. Kita pasti bertanya, siapa yang sezaman dengan Musa dan tidak sepakat dengan dakwahnya Musa? Kita pasti semua menjawab, siapa itu? Fir'aun. Pertanyaannya, apakah Fir'aun itu nama seseorang? Bukan. Allah tidak menyebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Dia hanya sebutkan Fir'aun. Tapi siapa Fir'aun ini? Sampai hari ini, kalau kita pergi ke Mesir, ada piramida-piramida. Dan piramida-piramida itu kekal sampai hari ini. Dan itu adalah tempat diletakkannya jasad para Fir'aun. Masing-masing piramida itu satu Fir'aun. Tetapi masalahnya, kenapa Allah tidak menyebut namanya? Seakan-akan Allah enggan untuk menyebut sang tokoh itu. Ini merupakan contoh bagi kita. Ketika seseorang memiliki karakter baik, maka disebutkan namanya secara gamblang. Supaya apa? Menjadi teladan bagi semua. Tetapi ada karakter yang buruk pada seorang hamba, Allah enggan untuk menyebut nama itu. Ini salah satu bentuk bagaimana rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala ditampakkan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Kita sendiri seringkali berbalik. Kalau ada tokoh yang memiliki karakter positif, seringkali kita menyebut namanya atau menyembunyikan namanya. Jangan terlalu tegang ya. Ketika seseorang memiliki karakter positif,
Kita seringkali menyebut namanya atau menyembunyikan namanya. Sebaliknya, ketika ada seseorang memiliki karakter buruk, kita menyembunyikan namanya atau menyebutkan namanya. Ini sebetulnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seringkali kita hafal itu Asmaul Husna. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, dan sebagainya. Bahkan kita hafal itu, bahkan didawamkan. Dan itu adalah karakter-karakter baik pada diri Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna, arti harfiahnya asma itu nama-nama, al-husna itu yang baik. Dan kita sebetulnya diperintahkan untuk meneladani akhlak-akhlak itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi ini bukan sekedar istilah Asmaul Husna yang termaktub di dalam Quran, tapi bagaimana implementasinya itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, kembali pada pembahasan ayat yang tadi saya baca. Illa iblis, kecuali si pembangkang. Ia tidak disebut namanya. Aba wastakbar, dan dia telah sombong. Wakana, dan adalah dia minal kafirin, di antara hamba-hamba yang ingkar, kafir. Pertanyaannya sekarang, ketika peristiwa ini terjadi, ketika peristiwa ini telah ditampilkan, adakah hamba Allah yang ingkar selain dia? Adakah satu pribadi yang ingkar seperti dia? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun. Tapi kenapa Allah berkata wa kana minal kafirin, dan adalah dia di antara hamba yang kafir? Berarti ini bukan merujuk satu orang, tapi merujuk pada kumpulan banyak orang. Padahal ini peristiwa di awal zaman, dan hanya satu pribadi yang tidak taat atas perintah Tuhannya. Ini isyarat bahwa pada masa depan, setelah peristiwa ini terjadi, ada hamba-hamba yang akan mengikuti jejaknya. Pertanyaannya sekarang, hamba-hamba yang mengikuti jejak iblis ini siapa? Adakah di antara kita yang di sini? Ini tidak saya menuduh, bukan. Tapi maksudnya supaya kita paham, apakah kita berada di barisan itu atau tidak. Ini yang sering diperingatkan, dan sengaja Allah peringatkan melalui ayat ini. Wa kana minal kafirin. Sujud itu adalah penghambaan, tindakan penghambaan yang sangat-sangat mulia. Sujud itu. Kenapa saya harus berkata seperti ini? Kalau kita tidak punya pengalaman, itu sulit mau bicara. Sampai detik ini, saya tidak bisa sujud hampir 3 bulan. Pak Haji datang ke rumah sudah berapa? 3 bulan ya? Nah, 3 bulan. 3 bulan saya nggak bisa sujud. Itu pengalaman yang membuat saya menderita sebetulnya. Kenapa? Saya tidak bisa menghambakan diri pada posisi yang sangat merendah. Dan panjenengan pasti punya pengalaman yang sama. Mungkin sebelumnya kita tidak tahu takdir yang menimpa diri kita tidak tahu. Tapi semua itu ada hikmah supaya kita mendapatkan pelajaran. Selama hidup ini saya nggak pernah
masuk rumah sakit. Maksudnya dirawat di rumah sakit. Tapi kalau mengunjungi rumah sakit sering. Ada teman, ada kolega yang sakit, ya sering. Tetapi mengalami langsung di dalam rumah sakit, itu baru sekarang. Ternyata rumah sakit itu begitu. Merasakan, menginap di dalam rumah sakit, walau hanya semalam, saya bisa merasakan seperti itu. Beda kalau kita belum punya pengalaman. Ketika diantar ke rumah sakit, pengalamannya juga beda. Saya waktu dibawa ke rumah sakit itu, seperti mengalami kematian betul. Karena seluruh organ tubuh saya itu tidak bisa bergerak. Betul-betul tidak bisa bergerak. Hanya saya bisa mendengar saja. Jasad saya mau diapain, saya hanya pasrah saja. Ternyata begitulah saya bisa bayangkan kematian itu. Kematian itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan bergerak pun tidak bisa, tapi hanya bisa mendengar. Yang saya dengar hanya suara istri saya, sekaligus suara sirine, sampai pada tujuan. Kematian itu seperti itu. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tapi masihkah manusia belum bisa mengambil pelajaran? Tapi kalau sudah diberi pelajaran, itu berarti kita sedang diberikan hikmah untuk bisa ambil pelajaran itu. Panjenengan yang sudah bisa sujud seperti orang normal, sudahkan merasakan nikmatnya sujud itu? Bayangkan ada orang yang selama hidupnya hanya bisa sholat dengan cara duduk, sampai dia harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang seperti itu? Ada. Bayangkan. Kalau kita bisa mengalami itu hanya 2 hari, 3 hari, atau sebulan, atau 2 bulan, nanti kembali normal, ambil itu pelajaran. Bahwa nikmatnya sujud dengan yang tidak bisa sujud itu beda. Tapi biasanya kalau orang itu tidak merasakan sesuatu, biasanya menganggapnya enteng atau tidak? Enteng. Ini saja saya bisa jalan seperti ini, itu saya rasakan, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Dulu, sebelum saya mengalami ini, ada orang di jalan raya. Kalau saya berangkat ke kantor jam 11, jam 10, atau jam 9, itu orang pakai tongkat hanya satu karena satu kakinya nggak ada, sambil jual koran. Sekarang merasakan itu, betapa sulitnya dia mengalami itu, dan itu bukan hanya sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, sampai seumur hidupnya. Kalau kita mengalami paling hitungan bulan, hitungan hari. Panjenengan di sini masih bisa beraktivitas normal. Tapi sudahkah kita mensyukuri itu? Tongkat ini lebih berharga dibanding yang lain. Jenengan kalau lihat tongkat, ada harganya? Nggak merasakan itu. Maka jangan melihat sesuatu itu yang lebih. Lihatlah yang bawah. Jangan merasa disisihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah beribadah sekian tahun, tahajud sekian tahun, hidup kok masih begini saja. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Itu adalah nikmat terbesar. Kesehatan itu nikmat terbesar.
Harta itu dibanding kesehatan tidak ada apa-apanya. Ini contoh yang paling sederhana, tapi kita sering lupa. Maka gunakan kesehatan kita ini sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti hamba yang diperintahkan ini, dia enggan. Iblis hanya diperintah sujud saja, dia enggan. Coba bayangkan, enggan. Wa kana minal kafirin, dan dia di antara hamba yang ingkar. Ihda minal kafirin, salah satu di antara hamba yang ingkar. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita hanya terjebak pada rutinitas. Yang saya maksud ngaji seperti ini kan rutinitas. Jangan sampai hanya sekedar kumpul-kumpul, bertemu dengan teman, mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri, setelah pulang dari ngaji ini, kembali pada kehidupan semula. Ini berarti nggak ngefek. Kalau nggak ngefek, lebih baik bubar pengajian, nggak penting. Ini adalah hari kedua saya keluar dari rumah. Mulai tadi malam. Dan yang kedua di sini. Saya selama ini hanya di rumah. Ternyata dunia saya rasakan begitu cepat. Baru saja azan subuh. Tiba-tiba sudah azan maghrib. Itu saya rasakan setiap hari. Cepat dunia ini. Sampai tidak merasa begitu. Karena keluyuran kemana-mana. Kalau saya hanya di rumah, paling banter hanya sumur, kasur, dapur. Ibaratnya begitu. Hanya di ruang tamu, lihat depan, masuk kamar lagi. Dari kamar ke depan lagi, terus begitu. Satu hari itu seperti 1 jam, tidak terasa. Cepat betul. Makanya, kalau kita diberikan sesuatu, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Masalahnya, jangan sampai kita itu getun buri. Saya ngomong begini paham ya? Jangan sampai getun buri. Sampai kapan sih kita ini di dunia ini? Kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin di antara kita ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Saya sudah 52 tahun sekarang, nggak terasa. Sudah usia perak kan? Iya, sudah usia perak. Sebentar lagi out. Dan outnya itu saya nggak tahu usia berapa saya. Cuma saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu saya panjatkan. Ya Allah, berikan saya kesempatan menyelesaikan menulis kitab tafsir ini. Karena untuk bekal anak cucu saya dan untuk ummah. Setelah itu saya ikhlas. Hanya itu saja doa saya. Jadi saya setiap hari nulis. Satu ayat. Tapi bukan menjadi ahli tafsir, bukan ya. Kitab tafsir sudah ada. Tapi saya membahas hal-hal yang belum diungkap di dalam kitab-kitab tafsir. Salah satu contoh nih, contoh sederhana. Surah Al-Fil misalnya. Tahu surah Al-Fil? Surah gajah. Saya hanya memberikan catatan, bukan tafsir lengkap. Memberikan catatan. Kenapa ayat ini bicara mengenai surah gajah? Bukankah di Saudi Arabia tepatnya, atau di Arabia itu secara umum, tidak ada gajah. Tapi kenapa kok ada gajah? Dan itu dalam konteks menghancurkan Ka'bah. Bagaimana ini ceritanya? Bagaimana ini bisa divalidasi kebenarannya? Dan ternyata betul. Inskripsi di atas bebatuan, tokoh yang bernama Abraha itu sudah ditemukan.
Nama Abraha itu memang bukan nama fiktif. Itu tokoh historis. Namanya tertulis Abraha. Di wilayah Yaman, nama itu sudah ditemukan. Dan teruji dengan bahan kimia sezaman dengan sang tokoh yang dimaksud. Yakni abad ke-5. 5 ke 6. Abad ke-5 ke 6. Dan nama itu tertulis. Coba bayangkan, hal seperti ini tidak dibahas dalam kitab tafsir. Saya berikan data seperti ini. Supaya apa? Saya bermimpi ke depan itu sudah masuk generasi Gen Z. Tahu Gen Z? Generasi Z. Kalau Hollandsprachen dalam bahasa Belanda kan tidak bisa ngomong Z, tapi Z. Dunia itu cuma ada di telapak tangan ini. Mau lihat apapun bisa semua. Nah, mereka pasti butuh seperti ini. Kalau yang sudah senior ini nggak butuh itu, karena sudah melampaui. Tapi anak-anak kita butuh validasi data kebenaran Quran. Ternyata ini bukan sekedar cerita sebelum tidur, tapi ini fakta historis. Dan gajah itu dari mana? Ternyata gajah itu dari Afrika, dari Aksum yang sekarang disebut Ethiopia. Antara Ethiopia ke Yaman itu hanya ada Teluk Eden, dan itu tinggal nyebrang doang. Tahu nyebrang doang? Nah, itu fakta real. Berarti apa yang dikatakan dalam Quran bukan sekedar pokoknya diimani, tapi menjadi sebuah fakta. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali pada tadi tokoh yang benar-benar harus menjadi pelajaran. Namanya tidak disebut, tapi karakternya ini jangan sampai dicontoh. Kita harus mengikuti perintah Allah dengan motif yang benar. Kenapa? Ini makhluk tidak mau sujud atas perintah Tuhannya. Siapa yang memerintah? Tuhannya. Apakah dia tidak mengenal Tuhannya? Dia mengenal Tuhannya. Kalau dia mengenal Tuhannya, kenapa dia tidak taat pada perintah Tuhannya? Karena motifnya tidak benar. Seringkali niatnya itu keliru. Bukankah selalu dia berkata, dan dia abadikan di dalam Al-Quran. Apa yang dia abadikan dalam Quran? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, engkau telah menciptakan dia dari tanah. Ini yang dia jadikan referensi. Kedudukan dia, posisi dia. Nah, apakah sekarang, manusia sekarang sering juga mengalami hal seperti ini? Ada enggak? Ada. Yang dalam bahasa orang modern disebut post-power syndrome. Iya kan? Karena dia masih ingat posisinya begini, dia tidak mau turun posisi. Sehingga post-power syndrome itu terjadi. Kalau kita, ini sebagai penutup, kalau kita bisa menyadari karakter seperti Adam itu lebih baik. Lebih baik. Kita tahu semua kan, kita ini semua adalah Bani Adam. Dan itu disebutkan dalam Quran. Berarti yang harus kita lihat nenek moyang kita ini, Adam. Syukur alhamdulillah kita diciptakan dari bahan yang kualitas rendah. Ya kan? Dari tanah. Supaya apa? Ingat bahwa kita ini posisinya rendah. Kalau kita diingatkan dengan posisi rendah, jangan sekali-kali sombong posisi kita. Karena apapun dan siapapun kita, kalau sudah sombong tidak ingat asal-usul kita, maka celaka hidup ini. Karena semuanya itu tergantung dari itu, basicnya di situ. Makanya kalau sudah ingat posisi kita ini bahannya rendah, itu memudahkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah, apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang ada kaitannya dengan kepentingan Allah Tabaraka wa ta'ala. Semua hanya untuk kepentingan kita.
bukan untuk kepentingan dia sebagai pencipta segala sesuatu. Sekali lagi ini penting supaya kita ini bisa menapaki hidup ini benar-benar tujuannya hanya ibadah. Ibadah jangan hanya sekedar sholat. Ibadah jangan sekedar dipahami sebagai menunaikan zakat atau haji. Tapi semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Tergantung dari niatnya. Kalau niatnya sudah tidak punya nilai ibadah, maka semua akan hangus. Sekecil apapun. Bahkan menyingkirkan kotoran dari tengah jalan dengan harapan jangan sampai ada orang yang jatuh karena kotoran itu sudah nilai ibadah. Lain lagi kalau niatnya ingin dipuji orang, nah sudah nggak nilai ibadah lagi. Jadi semua itu mudah untuk bernilai ibadah asal niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan nanti kalau kita pulang dalam arti pulang ke alam sejati, maksudnya alam keabadian, kita semua mempunyai nilai ibadah itu. Memberi nafkah kepada istri, selama ini niatnya apa? Memberi uang kepada istri, niatnya apa? Tenang nih. Biasanya ya hanya sekedar, ya pokoknya supaya nggak diomeli, supaya nggak dipaido, ya kan? Supaya nggak di ini, di itu dan sebagainya. Jarang sekali kita memberikan uang kepada istri kita, itu kita niatkan untuk ibadah. Jarang sekali. Padahal itu mudah sebetulnya. Masalahnya kita seringkali lupa. Maka jangan sampai kita diplesetkan. Tetap kita tegak lurus, berjalan siratal mustaqim. Itulah yang harus kita konsentrasikan. Nah, mudah-mudahan panjenengan datang ke sini, niatnya datang ke sini memang tujuannya cuma satu, yakni ibadah. Bukan tujuannya sekedar kumpul-kumpul kemudian makan bersama. Nah, kalau sudah niatnya itu kumpul makan bersama, ya sekedar dapat makan selesai sudah, nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk panjenengan dan bisa kita implementasikan dalam hidup ini. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ada yang mau tanya? Tadi kan akibat kesombongannya setan itu kemudian menjadi kelompok orang-orang kafir karena dia diciptakan dari api sementara manusia dari tanah. Nah, di saat ini itu juga sering muncul di antara masyarakat kita itu yang menyombongkan seperti itu, berasal dari keturunan ini dan itu dan lain sebagainya. Apakah ini sebagai simbol dari ayat yang tadi disampaikan bahwa pada saat ini dari sejak awal manusia ada, memang ada kelompok-kelompok yang satu di sini menyombongkan diri terhadap asal usulnya, dan sekarang juga seringkali kita melihat seperti itu. Jadi ada orang yang membawa keturunannya dari ini dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana kita bersikap terhadap kelompok-kelompok yang selalu berlatar belakangi tentang keturunan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berikan semacam pengantar ya. Awal dosa, saya ulangi lagi, awal dosa yang masuk di alam semesta ini adalah sombong. Itu dosa yang paling awal. Dan semua dosa, kalau dicermati, rinciannya banyak sebetulnya ya. Dosa ini, dosa itu, dosa ini, ya kan? Misalnya, minum minuman keras, dosa atau tidak? Dosa. Menyakiti orang, dosa atau tidak? Menggunjing orang, dosa atau tidak? Menzalimi istri, dosa atau tidak? Nah, itu rincian-rincian. Itu kalau diringkas, kalau diperas, kalau dibuat semacam summary, intinya itu dari akarnya apa? Sombong. Tidak taat itu adalah kesombongan. Menyakiti orang itu akarnya juga kesombongan. Menzalimi orang itu akarnya adalah kesombongan. Menipu orang itu akarnya kesombongan. Semua dosa itu akarnya kesombongan. Makanya yang berhak menyandang pakaian kesombongan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya rincian dosa yang dijelaskan dalam syariat itu kalau diberas intinya adalah sombong. Sombong merasa paling mulia di hadapan semua. Sombong untuk tidak taat kepada perintah Tuhannya. Hanya dua saja. Sombong kepada Sang Pencipta dan sekaligus sombong kepada Sang Makhluk. Sombong kepada Sang Khalik dan sombong kepada Sang Makhluk. Hanya dua, dibagi dua saja. Risalah Islam datang itu menghapus apa? Menghapus soal asal usul ini. Dan itu sudah dicontohkan melalui makhluk yang sombong ini. Iya kan? Karena bicara mengenai asal usul bahannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nar itu bahan. Tin itu bahan. Nar itu api. Tin itu tanah, bahan. Mereka yang sombong karena asal usul nasabnya, karena terahnya, tahu terah ya? Bahasa Jawa itu menyebutnya terah. Biasanya kalau keluarga besar istri saya di Jogja itu sawalan, itu ada yang namanya sawalan terah. Ada yang Jogja, Solo, biasanya ada istilah sawalan terah. Maksudnya keluarga besar dari keturunan Mbah Sopo gitu. Kalau keluarga istri saya dari Singodimejo, namanya Singodimejo, nggak tahu kok namanya Singodimejo. Tapi itulah sebagai simbol dari keluarga besar. Nah, terah itu ternyata dari bahasa Arab, itroh. Nah, terah itu itroh. Nah, itroh itu apa? Ya keturunan. Nah, keturunan siapa? Keturunan siapa? Tapi kalau yang benar itu sebetulnya sebagai alat untuk silaturahim saja, sebagai pertemuan keluarga supaya saling tidak kepaten obor kalau bahasa Jawa. Dan itu ada perintah silaturahim dalam Quran. Tapi kalau sudah dimanipulasi, sudah disabotase dalam rangka untuk aku lebih mulia dibanding yang lain, disinilah kesombongan itu terjadi. Dan ini adalah mensabotase kitab suci. Tahu mensabotase kitab suci? Ya, memanipulasi. Dan ini sudah tidak dibenarkan di dalam Islam. Nabi sebelum mengakhiri dakwahnya, risalah pewahyuan, ketika di Haji Wada, beliau selalu berkata,
Tidak ada bedanya antara orang Arab dan yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara yang kulit hitam dan kulit putih. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu konsentrasinya. Maka sekarang kalau ada yang masih memanipulasi, mensabotase apa yang Allah sampaikan di dalam Quran, apa yang Allah sampaikan melalui lisan nabinya, ini berarti sudah melenceng dari ajaran Islam itu sendiri. Dan kita tidak boleh melakukan itu atau berada di gerbong itu. Kalau kita berada di gerbong itu, berarti kita berada di gerbongnya siapa? Hah? Bukan saya loh yang ngomong, sampean loh. Cuma inti ayatnya di situ. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Saya nggak langsung to the point. Saya hanya memberikan pengantar. Tapi orang yang cerdas tahu yang saya maksud. Ya, mudah-mudahan manfaat. Yang lain bisa. Oh, berarti sudah pintar semua. Oh, maksudnya Abah mau tanya ini. Ini Ustaz, mungkin agak sedikit berbeda dikit terkait. Saya ingin pemahaman ini Ustaz terkait definisi kan, ada setan, ada jin, ada iblis. Ini di antara tiga itu apa bedanya Ustaz? Mau dijelaskan? Ya, baik. Tadi disebut fasajadu illa iblis. Mereka semua sujud kecuali iblis. Iblis itu bukan nama, ya, bukan nama seorang hamba, tapi tindakan seorang hamba. Tapi pelakunya single, pelakunya satu, ya, pelakunya satu. Jadi iblis itu pelakunya satu. Ketika dia melakukan kesalahan hanya untuk dirinya, Allah menyapa dengan sebutan iblis. Sekali lagi, ketika satu pribadi ini melakukan pelanggaran, cukup Allah berkata iblis. Tapi ketika sang tokoh ini melakukan pelanggaran, kemudian ngajak-ngajak yang lain, tahu maksudnya ngajak-ngajak yang lain, mempengaruhi yang lain supaya bisa melanggar seperti dirinya, maka Allah memberi catatan di situ. Fa'azallahumas syaitan. Maka keduanya, siapa yang dimaksud keduanya? Adam dan Hawa. Fa'azallahuma. Maka keduanya telah digelincirkan oleh siapa? As-syaitan. Oleh syaitan. Di situ bentuknya tunggal juga. Syaitan itu tunggal. Jadi kalau begitu, syaitan di sini yang dimaksud siapa? Iblis. Tapi bedanya, kalau untuk dirinya sendiri, kejahatan untuk dirinya sendiri, itu iblis. Tapi kalau sudah ngajak yang lain, cari bolo supaya berjamaah, tapi berjamaah dalam arti negatif, ya, maka dia punya karakter menjadi syaitan. Nah, ini sudah dua. Lalu iblis itu bahan penciptaannya terbuat dari apa? Nar, api. Dan dia kategorinya disebut jin. Ini beda dengan malaikat. Jadi malaikat dengan jin itu sebetulnya 11-12. Tahu maksudnya 11-12? Antara turbo dengan pertamax. Tahu? Selisihnya berapa oktan? 2 atau 1? Paling tinggi itu apa? Turbo, ya. Turun 1 strip apa? Pertamax. Turun 1 strip lagi apa? Pertalite. Turun 1 strip lagi apa? Bensin. Turun 1 strip lagi apa? Solar. Sudah paling rendah kan solar. Nah, kalau antara malaikat dengan jin itu cuma selisihnya 1 oktan.
Jadi tingkat tinggi itu. Jadi jin itu diciptakan dari api. Malaikah diciptakan dari cahaya, nur. Kalau api, nar. Nah itu. Jadi antara malaikat, kemudian jin, kemudian ada iblis, ada syaitan. Loh, kalau sayatin itu apa? Sayatin. Nah, berarti setan. Kalau setan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada manusia atau ditujukan kepada selain manusia, tapi memiliki karakter buruk. Makanya kita diingatkan minal jinnati wan nas. Jadi di antara jin itu ada yang karakternya ya setan ada. Dan ada juga manusia yang karakternya setan, tapi ada bedanya. Kalau dari kalangan jin yang disebut setan dibacakan Quran, lari terbirit-birit. Tapi kalau dari kalangan manusia yang disebut setan dibacakan Quran, itu bedanya. Sudah paham ya dari sini? Jadi ada jin, ada setan, ada iblis. Jadi iblis itu bukan manusia. Jadi iblis kamu itu hanya bahasa metafor saja. Jadi kalau ada dikatakan dasar iblis, itu bukan berarti itu orang iblis, bukan. Dasar kamu gitu kan. Bahasa binatang keluar semua. Bukan berarti itu yang dimaksud kan? Nah, itu metafor kalau istilah bahasa. Saya kira itu yang bisa saja. Jadi kita harus hati-hati dengan siapa? Jin atau setan? Hah? Kita harus hati-hati dengan siapa? Setan. Karena setan itu dari kalangan jin dan manusia. Dua-duanya kita harus hati-hati. Tapi yang paling bahaya itu apa? An-nas. Minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan paham. Yang tadi setingkat jenderal, pangkatnya itu kita sebut ya tadi kepala dinas. Dia tadi terus bau sindrom itu kan, dan itu melekat di keluarga itu. Di keluarga itu melekat. Jadi ibaratnya itu kalau bergaul juga memang seperti itu. Jadinya yang kita lihat kan sering kita banyak lihat seperti itu. Jadi dia itu baik terhadap keluarga dekatnya, itu dia sangat merasa besar gitu. Ada jarak gitu. Nah seperti itulah maksud saya. Dalam hal ini pertanyaannya itu sudah bagian daripada godaan setan tadi itu masuk dari kategori yang disebut ini tadi. Apakah memang itu karena sudah keterbiasaan 10 tahun dalam menjabat, menjadi dia itu tidak bisa sadar-sadar juga itu. Ya, kira-kira pencerahannya. Terima kasih. Ya sebetulnya siapapun manusia, siapapun, senyampang dia adalah manusia, dia punya potensi untuk berubah. Karena karakter Bani Adam itu sama seperti Adam. Karakter Bani Adam itu sama seperti Adam. Itu secara internal itu begitu. Ya, secara internal. Tapi masalahnya faktor eksternal itu yang bikin masalah. Faktor eksternal itu bisa dari macam-macam, yang kemudian terakumulasi, kemudian mengalahkan faktor internal itu. Kalau faktor eksternal itu begitu kuat, maka yang internal itu menjadi terkalahkan atau tidak? Terkalahkan. Yang seharusnya dia bisa memperbarui diri, akhirnya dia tidak mau, enggan. Karena begitu kuatnya faktor eksternal itu. Entah dari siapapun faktor eksternal itu.
Tapi kalau dari dirinya sendiri, dia punya potensi untuk berubah. Nabi Adam tuh bertobat tidak? Dia melakukan kesalahan tidak? Iya. Tapi dia tahu. Karena dia ingat asal-usulnya dari mana. Diciptakan dari apa. Makanya dia segera bergegas bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu internal sebetulnya. Tapi yang masalah itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang harus diwaspadai. Jadi sebetulnya kita tidak boleh terlalu menjauh sebetulnya. Harus kita ingatkan supaya apa? Faktor eksternal yang lain itu tidak terlalu dominan. Kalau kita tidak memberikan pencerahan, ya, bagaimanapun caranya, kita harus punya kewajiban untuk itu, apapun caranya. Mengenai nanti dia sulit untuk menerima, itu proses pada akhirnya. Ya syukur-syukur sebelum meninggal dia sudah bertobat. Nah kalau nggak bertobat ya kayak siapa? Ya Fir'aun itu, ya sudah, wassalamualaikum. Tapi senyampang belum sampai pada tenggorokan, potensi untuk berubah itu harus ada. Dari situlah kita sadar diri. Makanya panjenengan yang hadir di sini berarti sudah melepaskan rasa kesombongan itu. Siapapun itu. Dan itu adalah bekal utama sebetulnya untuk kita kembali kepada Allah. Sudah bekal utama. Walaupun dulu punya kesalahan yang bertumpuk-tumpuk, tapi satu keputusan, saya ingin kembali, aku ingin kembali. Saat itulah Allah membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau itu menjadi pengingat bahwa itu adalah sesuatu yang salah, dan kita meminta maaf untuk itu dengan tangisan cucuran air mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itulah kita lepas dari beban dosa itu. Dan tidak perlu diumumkan kepada orang lain, cukup kita yang tahu rahasia itu. Dan Allah sendiri sebagai saksinya. Dan perubahan pola hidup kita berubah. Dulu yang tidak pernah sedekah ke masjid, sekarang sudah berubah. Bukan untuk pamer, bukan. Bahkan dia sembunyi-sembunyi untuk bersedekah ke masjid. Supaya apa? Hanya yang dia lihat, aku hanya ingin Allah yang lihat ini, tidak ada yang lain. Itu adalah perubahan sikap hidup. Jadi potensi itu kita ada. Apalagi kita ini mengaku sebagai Bani Adam, bukan Bani Bani Adam. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.